Halo teman-teman, Pak. Oke teman-teman, di video kali ini formatnya sedikit beda. Kita nggak bakal ngomongin mobil atau RC yang ada di Tremor, tapi kita bakal bahas tentang experience, tentang gimana di track, terus pengalaman dan cerita-cerita seru teman-teman di Tremor waktu ikut event Detox khusus untuk tim Simpanse. Oke, yuk next. Udah gitu aja. Kan jadi mau nyetok. Oke. Udah gitu aja, mau apa lagi? Ya apa? Gak apa-apa kan? Udah. Gak, bercanda ya teman-teman ya. Di video sebelumnya udah ada yang kenal sama Om Fandi. Sebelah kanan saya ada Om Helmi atau biasa aku panggil Mimi. Mereka berdua kemarin ikut di Detox ya? Detox 2025. Itu dari perwakilan tim Simpanse. Nah, aku jelasin sedikit untuk di Tremor itu kenapa ada Simpanse, terus ada Siamang, terakhir ada Bekantan ya. Itu sebenarnya pembagian untuk regulasi tim aja sih. Jadi untuk tim pertama itu dinamain Simpanse dan isinya boleh siapa aja, nggak harus aku Helmi Fandi, nggak harus Om Surya Helmi Fandi gitu, atau enggak kayak Trabas kemarin formasinya itu aku Ardi Helmi ya, gitu nggak harus. Jadi kenapa ada Simpanse itu untuk tim pertama. Nah kalau seumpama di satu event Tremor itu ngirim 2 tim, berarti tim kedua namanya Siamang. Kalau 3 tim ketiga namanya Bekantan. Jadi itu Simpanse, Siamang, Bekantan. Gak apa-apa, mohon maaf ya, saya sama dia gak pernah bisa damai. Mau Ki apa Ki duluan nih? Ki aja. Oke, Ki aja. Detox kemarin Ki pakai mobil apa, Pak? Pakai FJ. Kalau Kimi ya ini pakai ini dong, ya kan? FJ Bagong. Pertanyaanku langsung aja to the point. Menurutmu Detox 2025 kemarin gimana? Kalau dari K. Iya dari K. Nanti baru K. Ya. Detox 2025 tuh Kesan pertama yang kita dapat pertama tuh tracknya seru. Tracknya seru ya. Kalau K ini? Kalau awal liatnya kayaknya tracknya gampang, biasa aja gitu. Sombong aja. Tuh, tukang tracknya di belakang kamera aja. Awalnya. Kalau Iya. dilihat kan kayak hamparan gitu aja. Ya, kayak gini-gini aja ya. Flat. Tapi begitu kita udah masuk di lintasannya, ya jebol juga sih. Kayak yang jebol itu apa aja sih? Itu apa couple sama servo. Kalau kayak ada trouble nggak? Sombong. Sama sih, aku juga kemarin pas di Detox itu nggak ada trouble sama sekali mobilku apa. Panitia lagi. Udah ku bilang, ayo ikut bikin track. Sri Mulat kayaknya orang tua anjing. Tapi ada persiapan khusus nggak kemarin pas ikut di Detox itu? Kalau dari Simpanse sendiri? Persiapannya sih nyuci kit. Bukan sebelum acara, setelah acara. Persiapan sebelumnya ngapain nyuci kit ikut event? Iya, event sebelumnya belum dicuci ya. Oh, bekas event sebelumnya masih foto. Itu 6 bulan loh Pak. Apa namanya? Yang di Mojokerto? Mojokerto itu Ejak. Ejak. Ejak gede itu berapa bulan? Aku masih bisa main ke Trabas loh itu. Enggak lah, kan kita dapat berdua. Oh, 6 bulan nggak dicuci loh. Cekit, bongkar gearbox, cek gear masih. Habis itu jual topet.
Oh enggak. lagi. Pasang lagi. Setting brace. Habis itu setting remote lagi. Dah itu aja. Kalau tuh Nggak ada sih. Saya mobil udah sebenarnya udah siap 80%. Sisanya cuma ngecek aja kabel, koneksi ke remote-nya. Udah sih, sisanya itu aja. ya. Kalau ini deh, kemarin pas di detox itu tuh gaya permainan tuh lebih ke gimana kalau menurut kalian? Yang kerja sama tim itu kan menurutku pasti perlu ya, kerja sama tim gitu kan, karena kan istilahnya kita main tim gitu kan. Tim kalian tuh banyak berantem nggak? Atau malah jadinya ini teamworknya masih enak gitu, nggak ada kata-kata kasar? Yang kali ini enggak. Yang kali ini nggak, karena nggak ada aku kan, anjing. Aku tahu arahnya bangsat. Aku tahu arahnya. Karena aku digantikan Surya kan posisinya. Aku mau ke sana arahnya. Soalnya aku lihat kok di track adem kali. Nggak ada yang maki-maki. Jadi ada yang mendinginkan tuh ya di Surya begini. Yang mendinginkan Helmi Surya. Yang goblok satu. Terus kalau yang sebelumnya yang manas-manasin nggak ada gitu. Aku kan orangnya. Jadi sebenarnya mereka berdua ini tuh biasanya komboanku teman-teman. Aku, Helmi, Fandi itu dari detox 2024 ya. Detox 2024, terus Ejax aku sama kalian ya. Ejak ya. Ejak, terus Trabas kemarin Fandi nggak bisa rolling ke Ardi, gitu kan. Iya. Hilang pasak gitu ada kan? Aku soalnya gini, pengalaman sebelah kiriku ini suka kali gitu. Pasti ya, tiap mobil kita siapin 3 sampai 4 pasak. Ya pulangnya paling sisa 1 lah. Kalau aku nggak hilang, nggak kelihatan. Nggak kaget ya Bu. Sebenarnya masih ada di atas. Iya. Aku mulai dari jauh. Iya. Hilang 1. Soalnya tutup solder pasta aku tertidur 4 bulan. Ketahuan pas ke Jurda kemarin. Ini dia. Emang anak kurang ajar. Nih pas aku hilang 1, bro di air kan. Oh iya. Kayu. Terus gimana? Lagi aku balik ke mobil. Ah. Oh ini dia. Perasaanmu gimana sama? Dia sabar dia tenang. Ya karena udah tahu Fandi kayak gitu ya. Ya udahlah ya. Lebih ke arah ya sudah ya. Mungkin dia happy lihat temennya kobok-kobok ubanan gitu, nyari-nyari ya. Iya. Enggak. Udah capek nyarinya, udah nggak ketemu, baru dia bilang, ini dia. Udah balik lagi ke detox. Nah, kalau ngelihat kita kalau ngomongin event offline tuh pasti kita ngomongin track lah ya. Yang lain-lain tuh kayak paling bonus. Kalian setuju nggak sih bagian itu tuh? Yang hal terpenting dari event offline itu adalah bagaimana kejarnya track. Kalau aku sih menurut itu ya. Nggak tahu kalian gimana? Ya kalau dari aku track yang sulit itu justru bikin kesan, membawa kesan gitu. Yeah. Jadi diinget terus gitu. Wah kemarin kita kayak gini ya, wah kemarin kita kayak gitu. Kita rontok ya ini. Justru semakin sulit, semakin happy ya. Itu yang dicari. Iya, karena nantinya akan ada cerita. Tapi kalau biasa-biasa aja, Udah pulang. ya udah. Oke, setuju nggak kalian? Setuju. Bu, gimana ya bilangnya ya? Kalau sumpama aku bilang aku sukanya tuh tracknya tuh makin susah, makin sulit itu makin membekas Ya, gitu. seru aja. Makin jadinya. seru gitu. Cuma nanti kan aku takutnya malah kesannya sombong atau gimana gitu. Cuman Enggak gimana ya sih. bilangnya ya? Justru kalau ada kesulitan sampai mobil itu nggak bisa lewat mungkin, atau memang treknya licin atau apa, kendala apa gitu. Ya disitulah kita mencari solusi gitu kan bersama Iya, tim. iya. Ya, Teamworknya disitulah, gimana? di situ ada cerita nantinya. Itu kenapa mainnya main tim gitu Iya. kan? Iya. Pengen nggak sih kalau ada detox lagi nih? Gitu. Mesti harus ngimbangin yang kemarin. Ngimbangin atau lebih? Ngimbangin atau lebih? Ngimbangin atau lebih Iya. lagi gitu ya? Iya. Karena kemarin banyak variasi track. Mungkin kelihatannya kalau yang baru datang atau ngelihat ngintip, tracknya flat doang gitu. Nggak begitu dijajal, enggak. Itu banyak ada negatif, tanjakan, turunan, air, batu, basah, kering. Nah kemarin kondisi hujan. Iya. Bener-bener
demen banget kondisi basah gitu. Iya, seru kan? Iya. Pengen lagi nggak kalau ada? Pengen nunggu ya. event selanjutnya. Kalau mungkin kalau track kita ya bilangnya mantap lah ya untuk acara detox kemarin gitu. Yang aku concern tuh di antreannya, karena dia langsung disebar, jadi antreannya tuh nggak terlalu panjang gitu. Oh, itu efisien ya menurutku ya, cara seperti itu ya. Kalau gimana? Betul. Itu menyingkat waktu daripada dijadiin Satu di jalur. satu jalur, itu antriannya akan panjang dan makan waktu. Jadi kemarin jam 8 udah selesai. Iya, 8-9 lah, itu udah bungkus semuanya. Terus kita bisa saya istirahat buat trailing besoknya. Iya. Ada nggak track yang menurut kalian tuh membekas banget di detox? Detox kemarin. Iya, detox kemarin. Detox kemarin tuh kita ngerasain banyak track negatif yang perlu kerjasama tim untuk bisa cepat melalui itu. Oh, Gitu. King Uber timing ya? Ya, Iya. Kurang panjang kah tracknya menurut kalian atau pas? Atau malah kepanjangan? cukup menyenangkan sih segitu. Kalau dibilang capek enggak? Capek enggak? Serunya dapat. Karena banyak variasi obstacle di situ. Oke. Berarti kalau sumpah makin ngomongin miring gitu kan, maksudnya track negatif itu, berarti bisa aku bilang detox 2025 kemarin itu rata-rata negatif semua mainannya ya? Iya nggak sih? Di SS Yang negatif sih. itu kan SS2 kan? Ya, SS2 sama di ini setelah air. Setelah lumpur, Bukan SS sih. itu kan bukan SS, itu jalur trailing kan? Itu Tapi kan dua di jalur itu di air itu menuju itu kan negatif semua. Iya. Iya. Sampai ke SS2. Itu jalurnya negatif. Nah, kalau menurut Kim itu bagus, biasa aja, atau malah lebay jalur kayak gitu? Enggak sih, karena yang tak bilang, karena ada bervariasi tanjakannya, enggak melulu kita mesti nanjak terus ya. Itu oke sih menurutku. Kalau Kevin? Untuk negatifnya sih oke. Oke itu dalam artian Jadi gimana ya? Jadi kita bisa mikir sama tim sih, jadinya apa namanya? Seefisien mungkin kita Seefisien. bergerak gitu. soalnya kan kadang kan ada orang berpikir wah jalurnya nggak scale ini gitu loh. Iya. Wah opo ini jalurnya nggak scale gitu loh, nggak masuk akal. Kadang kan gini, aku kadang sering mendengar gitu di beberapa event, di beberapa CR gitu, kadang orang tuh bilang bandingannya tuh sama mobil 1:1 kan, Iya. pasti kan. Cuman menurutku nggak masuk juga gitu loh. Orang kan bilangnya wah ini kalau di 1:1 nih nggak ada nih yang kayak gini nih, nggak masuk akal gitu. Ya kok kita main RC kok, Iya. iya kan? Menurutmu gitu juga nggak? Kalau misalkan ngikutin 1:1 ya berarti nggak ada obstacle menurutku. Jadinya. Dia yang ngomong, bukan saya. Terima kasih banget, itu yang aku pengen. Gimana ya, jalan-jalan doang berarti kan? Iya, jadinya nggak berasa ya kalau cuma dibandingkan dengan RC ya. Kalau banding 1:1 kan tantangannya kan misalkan lebih berat gitu, kita Iya. win saja udah capek. Iya. Yang jaga kan nyawa ya. Nah, Kalau yang ini yang dijaga istri biar nggak tahu harga. Kan? Iya. Iya kan? Iya. tantangannya kan di situ. Iya. Lebih enteng itu jalur. Iya. Tapi menurut 1:1 itu berat. Iya, benar. Itu yang aku maksud gitu loh. Kadang kan orang banyak yang ngeluh atau gimana ya bahasanya. Dia bilangnya, wah nggak masuk akal ini jalurnya ini. Enggak sih, yang kemarin masih oke menurutku. Untuk ukuran main RC ya, Iya. Mungkin ini ya jalur untuk orangnya. yang kemarin ya. Ya. Itu. SS3. Soalnya kan Ah. yang main tuh nggak semua 17 tahun. Tapi ya, Nggak semua. Masih iya muda. betul. Aku yang Yang main RC kan dari kalangan yang muda sampai yang sampai
yang sepuh berumur. Aku kemarin tuh harus diperhatiin lagi sih. respect sama 2 orang. Detok kemarin itu. Siapa? Satu Lingga kecil, anak umur 7 tahun. Naik turun kayak gitu. Sama lagi satu pemain tanding sepuh. Pak Ari dari Semarang. Itu sampai aku gini mikir, wah, mimpiku tuh kalau udah sepuh, udah tua seumuran beliau masih bisa kayak beliau itu keren sih. Masih happy keluar kota terus main RC. Aku ngeliat di video yang itu kan di SS3 tuh sampai megang pohon gitu. Aku takut kejengklak. Om Ari, Pak Ari itu semangatnya harus kuakui. Keren banget. Main kemana-mana ya. Aku ejak ketemu beliau. Detok sebelumnya 2024 ketemu beliau. Detok yang ini juga lagi ketemu beliau. Itu tuh keren. Trabas nggak ketemu kita ya. Trabas nggak ada. Terus menurut kalian berdua, gitu kan? Semisal nih detox kemarin itu gaya permainannya adalah perseorangan. Ini kita berandai-andai ya. Bisa nggak kau melewati semua jalur itu sendiri tanpa teman? Mestinya bisa ya. Bisa, tapi kayaknya waktunya lama banget. Kalau menurut tim, apakah malah jadi lebih cepat atau sama kayak Fandi, malah bakal jadi lebih lama? Dengan adanya tim itu bisa dibilang lebih cepat untuk recovery. Oke. Ya misalkan kayak mau masang pasak apa gitu itu tim yang di depan yang akan masang. Yes, Ya, betul. yang di belakang mengikuti. Yes. Ada asisnya. Yes, tapi kalau kita mungkin jalan sendiri, Mhm. lihat ada tanjakan yang jauh panjang, mungkin lebih dari 3 meter, kita mesti naik dulu ke atas, masuk pasak, turun lagi gitu. Iya sih benar, bolak-balik juga kalau main sendiri ya. Berarti kemarin formasi itu kayak atur nggak? Formasi deretan mobil. Formasi ya? Formasinya atur. Ya. Berapa? 4-4-2. Bukan, itu bola dong. Oh dia ngerti tuh, dia tahu. Formasi itu ngatur berarti kemarin. Mobil pertama siapa? Mobil depan Intinya kita tuh- taruh Om Surya. Intinya yang goblok tuh di tengah. Bukan aku yang ngomong. Aku nggak pernah bilang timku goblok ya. Aku nggak pernah ya. Ngeselin ya. Goblok nggak aku. Sebenarnya bukan yang goblok di tengah sih. Yang repotin yang tengah gitu. Yang repot di tengah. Aku nggak mau ngatain temen. Sebenarnya aku nggak mau juga tuh. Dia mengakuinya sendiri. Cuman sebenarnya poinnya bukan di situ. Karena kita saling mengenal dan kita tahu Om Fandi ini rada tremor. Gua nggak ngomong gitu. Anjing gua ada jawaban sebenarnya itu. Rada tremor. Kadang-kadang kalau pressure Panik. gitu panik, remote-nya bisa getar sendiri tuh. Setelah itu stuck, nggak tahu mau ngapain. Yes. Nah, jadi tetap perlu ada masukan mungkin atau arahan dari yang depan atau yang belakang. Makanya Om Fandi taruhnya di tengah gitu. Yes. Terus yang ketiga sih, Aku Oke. Pertama tadi kayak bilang Surya. Surya di depan. Surya depan. Nah jadi gini teman-teman, seharusnya ini ada Om Surya jadi satu, cuman kebetulan beliau nggak nyangka tuh. Jangan ditangisin. Surya nggak ada di sana, masih sehat, masih kuat banget deh Surya. Enggak, kalau buat aku pribadi sebenarnya mobil depan itu kan pasti tim leader kan. Ya. Dia nentuin jalur, Ya. dia nentuin arah dari tim itu bakal dibawa kemana, Ya. lewat obstacle gitu kan. Yang krusial itu orang yang tengah sebenarnya. Kenapa? Yang krusial tuh maksudku gini, orang yang tengah itu yang bakal nentuin depan berhasil atau belakang berhasil. Oh iya. Karena dia yang harusnya bisa cover depan, bisa cover belakang, Ya. dan dia yang paling penting adalah bawa recovery
Ya. Semuanya itu ngumpul tengah gitu kan. Misal gini, kowe nih depan kan, minta Van pasak dong gitu kan, kayak ngambil kayak nancep gitu kan. Tengah ini mesti ready barang-barang perintilan itu. Lewat 1-2 mobil, tim ketiga ngikutin jalur yang udah ada, tim 3 yang nyabut tuh pasak. Dikasih lagi ke tengah. Seharusnya seperti itu ya tim yang aku impikan selama ini, Fandi, Elmi. Yang ada di kita adalah mana pasak, mana pasak. Ini curhat nih. Ada kesalahan dia. Kesalahan, mana pasak, ini dia. Yang megang, kita belum megang. Bentar giliran udah finish. Mana ya? Anjing nggak diambil motos sih. Kalau menurutku yang ideal seperti itu. Ya. Cuman ya kadang di track itu pasti wis buyar ya. Buyar pasti. Udah pasti ego tuh kemakan ya kan. Emosi kemakan gitu. Ya panjang-panjangin perut aja, udah panjang-panjang sabar gitu. Iya. Mungkin beberapa orang sih kayak hal sepele ya, kayak main gitu bertiga deretan main aja udah sendiri-sendiri gitu. Iya. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Iya. Ya karena ya kalau main event, main tim ya maksudku ya, main tim tapi depan lepas jauh banget sendiri gitu. Ya. Yang belakang sama sekali nggak ditungguin gitu kan. Ya. Ya buat apa main tim kalau kayak gitu? Ya nggak sih? Mending udah main yang perseorangan aja ya. Iya. Iya kan? Ya, intinya happy sih. Intinya happy. Intinya happy. Happy. Percaya sama leader aja. Iya betul. Juara bonus. Juara bu. Oh iya, kalian kemarin dapat ini ya? Dapat apa sih? Best apa kalian? Best time kalau nggak salah. Kedua ya? Ketiga. Oh ketiga. Yang dua itu tim rukun. Ya. Satu Sama 325 ya. 325 everything. Wah itu emang kenceng-kenceng sih itu. Ya itu atlet semua. Atlet semua sih. Tapi kalian termasuk hebat nih, masing-masing masih bisa ngekor gitu, keren bangga. Hoki. Walah besar kepala nih, besar kepala ini. Bisa ngekorin atlet nasional besar kepala nih. Hoki karena kita kan ada di rentetan mereka. Oh iya. Kita pakai jalur di belakang mereka juga gitu loh. Copy paste ada nggak? Tapi pasti modifikasi. Kita ngikut timingnya mereka aja gitu loh. Oh. Ngikut aja depan ngikut. Berusaha nempelin ya. Ya biar nggak sampai lepas jauh. Iya. Kemarin tuh mobil di detox yang paling hancur mobil siapa? Di antara kalian bertiga. Kalau nggak salah mobil itu deh. Mobil Surya ada trouble. Mobil Surya di terakhir servo Pakai servo. tapi di hari kedua. Hari kedua. Pakai servo apa? Ya apalagi. Bentar, Rif. Skandali Jimon. Pakai servo Jimon. Kalau oke, aman ya. Aku pakai Jimot. Jimot ya? Kayak gimana? Pakai apa? Jimot. Wah, bagus. Terbukti bagus kan? Jimon. Tapi ini. Ya Savo. Kayak pakai apa? Nggak jadi. Nggak jadi. Lupa kedua brand tuh mirip-mirip Savo, Jimot. Jauh. Jauh, Cuk. Jauh. Mirip. Iya. Oh iya kayak Savo. Mungkin kalian ada ini nggak pesan-pesan gitu buat siapa tahu nih. Buat siapa dulu? Buat teman panitia detox atau teman-teman di detox, siapa tahu nih om detox nih ada yang nonton gitu. Buat detox mungkin jadi PR sih buat detox selanjutnya, bikin yang lebih seru. Karena kali ini Udah seru. lebih seru dari tahun sebelumnya. Nah perbandingan sama tahun sebelumnya jauh kalau menurut lu? Menurutku kayak beda konsep ya. Kayak tahun lalu tuh ada gate. Oh yang kayak hard body winching gitu ya? Ya ada sistem gate. Kali ini kan nggak seperti overland. Ya. Ada umumnya. Iya. Menurut itu improvement kah dari detox sebelumnya atau gimana? Ya mungkin udah perkembangan lah. Ya perkembangan ya udah lihat di banyak event di luar dengan regulasi yang seperti itu. Yes. Jadi ya Bali mengikuti standar.
Kalau Ivan? Apa ini pesan-pesan? Iya, pesannya. Pesan. Siapa tahu teman-teman detox ada yang nonton. Kesannya sih thank you sudah bikin event bagus di Bali. Yes. Karena di Bali itu jarang ada event kayak gitu. Iya sih. Jadi ya diterusin aja lagi untuk tahun depan dan selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya kali ya obrolan kita tentang event terakhir yang kita ikutin. Konten ini mungkin akan bisa ada terus kalau seumpama Mimi masih kuat garak mobil. Enggak. Kalau kita masih ada kesempatan buat ikut event-event selanjutnya, entah itu detox, entah itu apapun gitu, kita bakal adain konten ini lagi. Thank you.